Nah, sekarang kita akan coba bahas dari ayat 6 sampai ayat ke-10, hukum-hukum apa yang perlu kita perhatikan dan kesalahan-kesalahan apa yang biasa terjadi pada saat orang membaca ayat 6 sampai 10 di surah An-Nazi'at. Yang pertama, dikata yauma, ya perhatikan huruf ya itu adalah huruf yang tipis. Ketemu dengan huruf waw, maka jangan sampai, ini namanya mat apa? Mat lin. Ingat mat lin seperti apa? Mat lin adalah ketika fathah bertemu dengan waw mat, ya, waw mat, atau ketika fathah bertemu dengan ya sukun atau ya mat, ya. Waw sukun atau waw mat, ya sukun atau ya mat. Ini namanya matlin. Pada saat dibaca jangan sampai huruf ya-nya dibaca tebal. Ya, jadi jangan yauma, tapi ya, tetap ya. Yauma. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, jangan sampai huruf waw itu kan bunyinya au. Au yang benar au, tapi jangan dibaca au. Jadi jangan yauma. Yang benar yauma. Coba semua. Bagus. Kemudian yang kedua, huruf ro. Huruf ro di sini tandanya apa? Sukun, ya? Ketika huruf ro-nya sukun, apakah dia tebal atau tipis? Tergantung. Lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya fathah, maka huruf ro-nya dibaca tebal. Contoh yang salah, kalau huruf ro-nya dibaca tipis, yauma tarjufuha, itu tipis. Yang benar yauma tarjufu, ya. Tarjufu. Jadi huruf ro-nya dibaca tebal. Tapi ingat, tebal itu bukan berarti mulutnya maju. Ya, jadi bibir tidak maju. Yauma tarjufu, enggak usah. Ya semua. Coba semua. Nah, kemudian huruf ro. Huruf ro ingat getarannya. Getaran huruf ro disebut dengan sifat takrir. Ada sifat takrir. Sifat takrirnya jangan berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan. Nah, ini tidak boleh berlebihan. Jadi jangan tor. Salah. Yang benar tor. Jangan terlalu ditekan. Kalau ditekan semakin banyak getarannya, ya. Kemudian berikutnya tarjufu ar-rajifah, sama juga huruf ro-nya, huruf ro-nya yang berharokat fathah dibaca tebal atau tipis? Dibaca tebal. Dan sifat takrirnya jangan berlebihan. Jangan tarjufur rajifah. Yang benar tarjufur rajifah, ya. Yang berikutnya, di sini ada huruf ta. Ada huruf ta marbutoh. Ini namanya apa? Ta marbutoh. Ya, at-ta'u. Kalau bahasa Arabnya at-ta'ul marbutatu. Ta'ul ta marbutoh. Ta marbutoh ketika dia waqaf, maka berubah menjadi ha. Dan huruf ha itu huruf yang lembut, ya, dibacanya lembut. Rajifah. Coba semua, rajifah. Nah, jadi jangan rajifah. Jangan terlalu kuat. Selanjutnya, tatba'uha. Di sini ada huruf ta yang sukun. Huruf ta yang sukun, perhatikan baik-baik, ada sifat hams. Sifat hams itu berarti ada udara yang keluar saat disukunkan. Tapi huruf ta itu punya sifat syiddah.
Sifat syiddah membuat huruf ta itu menjadi kuat. Bagaimana caranya menggabung antara kuat dengan udara? Maka sifat kuatnya dulu yang disebut. Coba semua. Tat. Tat. Sekarang tambahkan udara di belakangnya. Tat. Tat. Tapi ingat, udaranya bukan huruf S, bukan huruf S. Jadi bukan tats, tapi tat. Gitu. At. Seperti ban yang dikempeskan ya. At. Huruf ain. Huruf ain jangan disamakan dengan huruf hamzah ya. Jadi jangan tat ba'uha, tapi tat ba'uha u. Huruf ain itu berada di tengah tenggorokan. Ya. Ar-radifah sama huruf ro-nya ditebalkan. Huruf ro ditebalkan karena dia fathah. Huruf ro jangan terlalu banyak sifat takrirnya. Huruf ta juga sama, dirubah menjadi huruf ha yang sifatnya lembut. Qulubun, perhatikan huruf qaf. Huruf qaf tidak sama dengan huruf kaf. Jadi jangan dibaca qulubun, itu kaf. Huruf qaf agak ke belakang sedikit. Coba. Qulubun. Iya. Ngantuk ya? Ngantuk tidak? Dilawan ngantuknya. Coba sambil berdiri dulu. Kalau hilang ngantuknya baru suruh duduk. Sudah oleng. Ya. Qulubun. Nah, di sini perhatikan. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, di sini ada tanwin. Nih, perhatikan. Ada tanwin huruf dhammatain ketemu dengan huruf ya. Kalau ada tanwin bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya apa? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah maksudnya adalah idgham itu artinya masuk. Memasukkan tanwinnya atau huruf nunnya disertai dengan gunnah atau dengung. Kita praktekkan satu-satu. Qulubun kita masukkan ke huruf ya. Qulubui. Itu namanya masuk. Qulubui. Hilang tanwinnya. Yang kedua disertai dengan dengung. Berarti qulubui. Gitu. Dengung, perhatikan. Kalau dengung berarti yang kita pakai adalah khoisyum. Apa itu khoisyum? Rongga hidung. Rongga hidung kita pakai. Qulubui. Kalau ditekan maka dia bergetar. Qulubui. Coba semua. Nah, kalau tidak bergetar berarti masih salah. Harus bergetar hidung tak. Yauma sama dengan yang pertama tadi ya. Huruf ya-nya tipis, jangan dibaca yau. Huruf wawunya harus u, jadi yau bukan yao. Yauma idzin. Di sini lagi ada tanwin. Ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Maka hukumnya adalah idgham bigunnah. Sama caranya ya. Caranya sama yang pertama. Coba kita masukkan dari yauma idzin jadi yauma idziu. Langsung ke waw. Sekarang tambah dengungnya. Yauma idziu. Ya, seperti itu. Berapa panjangnya? Berapa panjang dengungnya? Iya, betul. Panjangnya 2. Bagus. Wajifah sama huruf taknya
dirubah menjadi huruf H yang sifatnya lembut. Selanjutnya absaruha. Absaruha di sini huruf ba. Ya, ada sifat namanya qalqalah. Ya, artinya apa kalau dibaca dia memantul. Ab. Jadi bukan absaruha. Absaruha salah. Abso, ya. Coba semua absaru. Kemudian pada saat memantul jangan sampai di bagian akhirnya ada hamzah. Ini salah. Berdiri juga? Boleh duduk? Duduk deh. Yang satunya lagi berdiri, ya. Bagian akhirnya jangan sampai ada hamzah. Contoh, absaru. Jangan ada hamzah ya, tapi abso. Coba semua, abso. Ya. Absaru. Huruf ro. Huruf ro kita taruh di mana nih? Di bawah sini. Huruf ro yang dhammah, apa sifatnya? Tipis atau tebal? Ada yang tipis, ada yang tebal. Yang benar adalah tebal. Bagaimana cara membacanya kalau tebal? Ru. Coba semua, ru. Bukan ru. Absaru. Itu tipis. Yang benar? Absaru. Ru. Ha, huruf H ingat adalah huruf yang lembut. Jadi jangan absaruha tapi absaruha ya. Dua harokat kha, huruf kha juga ya. Huruf kha tempatnya di mana? Tenggorokan atas. Kalau tenggorokan yang di tengah itu huruf ain dengan huruf ha. Kalau yang di atas huruf ghain dengan kha. Ya. Kha. Ya. Shi, huruf shin. Huruf shin jangan disamakan dengan huruf sin. Ya, jangan khasi'ah tapi khasyi'ah. Ya, shi, coba semua, shi. Ain, huruf ain sama kayak tadi ya, huruf ain jangan disamakan dengan hamzah. Jadi khasyi'ah bukan khasyi'ah. Ayat berikutnya, yaquluna, huruf qaf ya. Huruf qaf jangan disamakan dengan huruf kaf. Bukan yakuluna tapi yaquluna. Ainna di sini ada dua hamzah. Huruf hamzah punya sifat apa, Dek? Syiddah. Artinya dia Artinya dia punya sifat yang kuat. Saat disebutkan harus jelas, enggak boleh yaquluna ainna. Atau yang satunya jelas, yang satunya tidak. Yaquluna ainna. Atau yang pertamanya tidak jelas, yang keduanya jelas. Yaquluna inna. Jadi dua-duanya harus jelas semua. Yaquluna ainna. Ai. Ya semua coba ai. Nah, itu sifat syiddah namanya. Huruf nun. Huruf nun kalau dia bertasydid maka ada sifat gunnahnya dua harokat. Bagus. Inna gitu ya. Tapi ingat, huruf nunnya juga panjang. Ada matnya dua harokat. Berarti kalau digabung jadi 4. Inna dua kali. Lamar, huruf ro-nya sukun. Sebelumnya
Fathah. Berarti dibaca tebal. Jadi jangan dibaca lamardudu, lamardudu, tapi lamarduduna, ya. Huruf dal. Huruf dal itu tidak sama dengan huruf D. Apa bedanya? Huruf dal dengan D. Kalau huruf dal, tempat keluarnya adalah ujung lidah kita bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Jadi bunyinya gini. Da. Coba semua. Da. Jadi agak ke depan. Kalau huruf D, D agak ke belakang. D. Beda. Bisa dibedakan? Kalau orang Indonesia bilangnya dada. Dada. Kalau bahasa Arab dada. Dada. Satu dada, satu dada. Ya, jadi itu huruf dal begitu ya. Coba semua. Da. Di. Du. Ah, bukan du, tapi du. Bade. Lamar. Duduna. Nah, gitu ya. Fil hafirah. Huruf kalau ha, ingat ya, huruf ha jangan disamakan dengan huruf H. Huruf H dia di bagian tengah jadi tipis. Kayak orang kepedisan. Ya. Coba semua. Ha. Hi. Hu. Bah. Bah. Jadi bukan fil hafirah, tapi fil hafirah. Ya. Yang terakhir, bukan yang terakhir, huruf ra dibaca apa? Huruf ra kalau harokatnya fathah dibaca tebal, dan yang terakhir huruf ta kalau waqaf maka diganti dengan huruf ha dan dibaca lembut. Nah, ini adalah semua pembahasan yang berkaitan dengan ayat 6 sampai 10 dari surah An-Nazi'at.